Baik, terima kasih untuk Faisal bacaan Qur'annya. Tadi dibacakan ya surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 88. Ada yang mungkin sebelumnya tahu kenapa yang dibacakan tentang makanlah rizki yang baik dan halal? Karena kita mau bahas tentang karbohidrat tuh. Ya, karena kita mau bahas karbohidrat ya, dan karbohidrat itu makanan pokok kita sehari-hari ya. Kalau mendengar karbohidrat kita ingatnya nasi ya, dan sebentar lagi waktu makan ya udah mulai kerasa lapar gitu kan. Jadi kalau karbohidrat identiknya ya dengan nasi, singkong, makanan-makanan berat lah kita bilangnya ya, lepet, bubur, bala-bala, seperti itu ya. Nah, karbohidrat memang makanan pokok bagi seluruh orang sepertinya ya di bumi ini ya. Hanya memang dari segi jenisnya bervariasi. Kalau di kita, ya kita tahunya sehari-hari makan nasi. Bisa dibilang kalau nggak makan nasi, katanya belum makan gitu. Walaupun ada juga orang yang tidak suka nasi. Gitu. Tidak suka nasi tapi bubur suka, ada yang kayak gitu ya, tidak suka lepet gitu, tapi nasi suka ya, orang lah sepertinya itu sugesti-sugestian gitu. Nah tadi untuk LMS-nya sudah ada 2 pertanyaan ya yang Ibu tulis. Ada yang sudah coba jawab belum ya? Belum kecek tadi. Oke, belum ada yang jawab ya. Nanti silakan, sebetulnya sudah ada pertanyaan, 2 pertanyaan. Di LMS, apa yang dimaksud dengan karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana? Mengapa dalam diet makan sehari-hari disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks? Kemudian lihat slide 2. Jadi oke, nanti sekalian kita bahas ya untuk diskusi itu. Oke, sudah nampak ya? Bu, jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Ya, soalnya kadang-kadang kalau Ibu buka slide, suara Ibu jadi nggak jelas, putus-putus. Ini jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau jelas. Ya, hari ini kita akan bahas tentang karbohidrat, tentang jenis, tentang struktur, kemudian pengertian gitu ya. Dan tadi dari apa yang dibacakan tadi oleh Faisal gitu ya, karena sebagian besar makanan kita adalah karbohidrat gitu. Dan orang Indonesia kayaknya orang Sunda itu ya sangat menyukai karbohidrat ya. We all love carbs ya. Pernah Ibu ungkap di ya kita makan nasi pakai bala-bala ya tadi ya, pakai kerupuk gitu ya, itu karbohidrat semua gitu. Dan mungkin kita tidak menyadari bahwa karbohidrat itu sendiri kan gula ya. Anda tahu tidak bahwa karbohidrat itu adalah gula gitu. Kenapa gula ya? Memang gula pasir, gula fruktosa yang ada di buah, itu semuanya termasuk ke dalam karbohidrat. Hari ini kita akan pelajari bagaimana penggolongannya, gitu. Bagaimana penggolongan karbohidrat, mulai dari karbohidrat yang sederhana sampai karbohidrat yang kompleks. Nah, tadi bagaimana karbohidrat yang sederhana? Karbohidrat yang sederhana itu karbohidrat yang apabila dikonsumsi itu akan meningkatkan glukos darah dengan cepat. Mungkin ada yang tahu contoh karbohidrat sederhana. Jadi kalau makan itu glukosa darahnya bisa naik dengan cepat. Izin menjawab, Ibu, kayak seperti sirup kayak gitu? Ya, betul ya. Apalagi sebetulnya yang izin menjawab ya. Iya, boleh, silakan. Maaf Ibu kepotong ini.
Kalau yang menurut saya yang sederhana itu kan yang gampang naiknya gula darah ya. Kita dasari aja pokoknya mah yang mengandung gula pasir ya. Gula pasir kan lebih ke apa ya? Laktos apa gitu. Pokoknya gula-gula yang banyak-banyak di makanan ringan itu, Bu. Sama minuman-minuman gitu, Bu. Ya. Oke ya. Jadi nanti kita akan pelajari juga betul sukrosa itu gula sederhana ya. Dan makanan yang mengandung sukrosa juga fruktosa. Nanti kita juga akan kenalan dengan fruktosa, glukosa gitu ya. Itu adalah gula-gula sederhana yang mudah diurai sehingga lebih mudah menaikkan gula darah gitu. Mungkin Anda ada yang orang yang misalnya pingsan atau misalnya lemes gitu ya, dikasih permen gitu ya, cepat segernya, atau dikasih misalnya lemes udah beres pingsan dikasih teh manis ya. Itu kan maksudnya apa gitu? Itu untuk menaikkan glukosa darah karena glukosa darah nanti kaitannya dengan energi gitu, agar energinya ada. Nah, sekarang kalau karbohidrat kompleks berarti karbohidrat yang saat diubah ke glukosa darah gitu ya, ke gula darah itu prosesnya lebih cepat, lebih lama, lebih bertahap. Contohnya ada yang tahu? Yang Roti. karbohidrat kompleks? Roti. Apa roti? Kalau roti itu kompleks atau sederhana? Kalau roti kalau roti putih ya, kalau roti putih itu termasuk yang sederhana gitu. Itu cepat menaikkan gula darah. Gandum yang putih gitu ya. Mungkin kalau yang disebut roti gandum, bukan roti gandum juga sebetulnya yang kompleks itu gandum utuh. Ya, serelia utuh gitu. Nah, kalau yang digambar ini yang di depan sereal ini ya udah sederhana ya karena dia sudah diolah gitu. Tapi gandum utuh, kacang-kacangan, sekarang kalau misalnya ada yang sayuran, polong-polongan, kacang, serelia, itu adalah karbohidrat kompleks. Mereka kompleks, jadi belum diurai, dan saat dikonsumsi itu pengubahan dari polisakarida menjadi glukosanya itu lama, sehingga sebetulnya tidak ada yang salah gitu dengan dua-duanya selama dikombinasi dengan seimbang. Artinya kalau tadi pertanyaannya kenapa kita disarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks, ya memang karena ya tadi gitu. Kalau gula darah naik dengan cepat kan nggak bagus juga ya. Jadi kita ya harusnya mengkombinasikan karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks dengan seimbang. Yang terjadi sekarang kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat sederhana. Ya, nasi yang betul-betul yang kita makan kan yang putih gitu ya, jarang makan nasi yang merah atau hitam atau coklat. Udah itu karbohidrat kompleks, lebih bagus gitu. Dalam arti kecukupan glukosa terpenuhi tapi tidak meningkat dengan ekstrim. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Di sini ada salah satu bahan makanan. Oke, bisa Anda lihat ya di slide. Nah, ini oke. Di sini tadi pertanyaannya mana yang merupakan karbohidrat? Coba dari ingredients di sini mana yang merupakan karbohidrat? Ibu izin menjawab. Ya, silahkan Virginia. Yang whole grain wheat itu gandum utuh. Ya. Terus jagung. Terus roll oats itu gandum gulung. Gandum gulung, iya gandum ya. Terus? Itu aja sih. Terus. Oke ya, jadi di sini sebetulnya masih ada karbohidrat yang lain ya. Ini karbohidratnya bervariasi, ada yang kompleks, nanti ada yang sederhana. Simpan aja di sini, tanda tangan, Pak. Tanda tangan yang Pak Dadan. Sebentar ya. Oh, mohon. Bentar ya, tanda tangan dulu.
Terus nyandak tuh. Dia we. Ini tuh iya materai. Biasanya mah yang ini di pihak cuma satu-satu nih. Biasanya kan 2 rangkap yang materainya yang ini mah cuma 1 rangkap ini mah. Ini mah pimpinan redaksi. Yang pihak pertama aja. Tapi memang cuma 1 rangkap ini teh. Biasanya 2 rangkap. Kumaha tuh? Beritahu enggak? Ya. Mohon enggak. Sokoy nanti kesini lagi aja ya. Oke ya. Jadi kalau ini kan mango itu buah itu juga kan sebetulnya karbohidrat ya. Dia masuknya karbohidrat kompleks juga. Masuknya dia serat selulosa ya. Mango, kemudian nah ini ada bahasa-bahasa juga untuk nanti lipid ya, kayak palm oil itu nanti lipid, gliserol itu lipid. Walnuts itu kacang juga karbohidrat ya. Oke, nah itu juga itu karbohidrat. Di sini sebetulnya kalau di gambarnya itu karbohidrat semua. Ini kan yang gandum utuh gitu ya, sama serealnya. Ini ada mangga, walnut ini, dan madu juga karbohidrat. Karbohidrat yang sangat baik ya. Dia adalah jenis dari fruktosa gulanya. Nah, kalau misalnya Anda lihat bagaimana food label di belakang kemasan makanan itu memang kayak di sini dia tidak menuliskan ada gula ya, tidak menuliskan ada gula. Nah, tetapi jadi nggak ada sugar atau nggak ada sukrosa, fruktosa, tapi dia menuliskan ini aspartam. Ada yang tahu aspartam itu apa? Pasti ini makanannya kan manis ya, kita lihat dari gambarnya dia manis, tapi dia tidak menambahkan gula murni, yang dia kasih aspartam. Ada yang tahu aspartam apa? Gula dari jagung, Ibu. Oh, bukan gula jagung. Kalau gula jagung dia bisa menyebutnya corn apa namanya? Sugar corn sugar gitu. Nah, aspartam ini ada yang tahu? Pemanis sintetis bukan, Bu? Ya, betul. Jadi dalam beberapa kemasan gitu. Misalnya Ibu tidak sebutkan merek ya. Ada minuman-minuman yang ditulisnya mengandung gula alami. Gitu. Tapi pas kita lihat kemasannya nggak ada istilahnya di situ sukrosa atau misalnya gula pasir gitu. Di depannya mengandung gula alami, tapi dituliskannya nah ini kayak aspartam, siklamat itu adalah pemanis buatan dan mereka non kaloris ya. Kalau aspartam, siklamat itu mereka non kaloris, jadi mereka itu rasanya manis tapi bukan karbohidrat. Mereka sintetik gitu ya. Dan ini biasanya dibuat untuk orang-orang yang memang tidak boleh makan kalori tinggi seperti orang yang diabetes gitu. Dan tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Sementara orang kita itu makan yang kayak gini, minuman ini kayaknya mungkin tidak ngeh bahwa ini adalah gula sintetik gitu ya. Jadi disangkanya ini gula asli aja. Jadi aspartam, siklamat itu adalah pemanis buatan gitu ya. Nanti kita juga akan bahas apa sih yang terkandung. Jika minum-minuman kemasan itu ya kebanyakan menggunakan itu. Harganya murah. Bahkan dalam misalnya kalau ukurannya 1 gram, misalnya kalau sukrosa itu harus 1 gram, mereka cuma butuh berapa gram gitu. Jadi murah, kemudian ya dan ya kalau produsen kan milih yang murah ya, sementara manisnya tinggi gitu. Jadi harus lebih aware lagi terhadap bahan-bahan ya.
Itu dari segi pengantar tentang karbohidrat ya, kita akan masuk pada bagaimana karbohidrat yang ada di dalam tubuh gitu. Oke, karbohidrat ini merupakan tongkat kehidupan dan fungsi utamanya dia adalah sebagai sumber energi ya. Sumber energi dalam hal ini kita mendapatkan energi sebetulnya bisa dari karbohidrat, bisa dari lemak dan bisa dari protein. Tapi yang paling banyak kita gunakan energi itu bersumber dari karbohidrat. Kemudian pusat metabolisme, struktural dan penyangga. Jadi kalau kenapa kita makan karbohidrat sepertinya lebih banyak dibandingkan protein dan lipid gitu ya. Kalau kita makan gitu ya, nasi itu kan biasanya segini gitu ya, lauknya segini, sayurnya segini gitu kan ya. Terus biasanya ini kita lebih banyak, tetapi di dalam tubuh kandungan karbohidrat itu tidak sebanyak protein ya, seperti yang pernah Ibu sampaikan, karena memang karbohidrat yang kita makan banyaknya sebagai sumber energi gitu, bukan sebagai penunjang atau bukan sebagai penyusun dari organ-organ. Menyusun organ-organ kan dari protein ya. Nah, kemudian dalam hal struktural dan penyangga, karbohidrat ini adanya di mana? Cuma ada dalam beberapa bagian kecil saja dalam tubuh. Yang pertama, pelumas sendi kerangka. Jadi antar tulang-tulang ini tuh ada glukosamiногликан namanya. Dia yang membuat tulang kita itu ada pelumasnya gitu ya, bisa bergerak gitu. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa bergerak gitu. Senyawa perekat di antara sel terkait pada berbagai senyawa protein dan lipid yang dikenal sebagai glikokonjugasi. Jadi karbohidrat yang ada pada tubuh itu hanya di sini saja. Kalau struktur-struktur yang lain yang kelihatan seperti kulit dan lain sebagainya itu jelas protein. Tapi karbohidrat itu ya fungsi utamanya karena dia sumber energi dan pusat metabolisme. Jadi metabolisme itu dari makanan diubah ke energi, ya karbohidratlah yang berperan. Nah, kenapa sih disebut sebagai pusat energi? Ya, karena memang siklus energi utama itu bergantung pada metabolisme karbohidrat. Kita mengetahui bahwa karbohidrat itu diperolehnya dari tumbuhan melalui proses fotosintesis. Ya, dan hanya tumbuhanlah yang bisa menghasilkan karbohidrat. Manusia bisanya makan karbohidrat, nggak bisa menghasilkan karbohidrat. Gitu. Satu-satunya makhluk hidup ya tumbuhan. Gitu. Di sini karbohidrat itu berarti di sini dalam bentuk ini ya glukosa. Ini terjadi keseimbangan yang sangat dinamis, di mana dari sinar matahari melalui proses fotosintesis, jadi energinya sinar matahari, kemudian menghasilkan ini karbohidrat ditambah oksigen. Oksigen yang digunakan oleh makhluk hidup, semua makhluk hidup untuk bernafas. Kemudian glukosa dan oksigen ini masuk pada respirasi sel, ya, menghasilkan CO2 dan H2O. Ini yang setiap hari kita lakukan, ya. Jadi kita bernafas, kita makan, dan ini senantiasa siklus ini sangat dinamis di alam, berjalan sedemikian rupa gitu. Dan ya sekarang kondisinya tumbuhan itu masih ya lumayan ya, kita masih bisa dapat oksigen, dapat makanan. Wallahu alam nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang ya mudah-mudahan enggak ya. Katanya nanti kan manusia semakin banyak, tumbuhannya semakin banyak yang berkurang, banyak yang ditebang, sawahnya semakin sedikit, apakah masih tercukupi atau tidak? Ya kita tetap berdoa saja semoga kita masih bisa makan, ya menghasilkan makanan. Mudah-mudahan kalau kita senantiasa menjaga. Kita masuk pada pengertian.
Kita masuk pada pengertian. Nah, karbohidrat itu berasal dari kata karbon dan hidrat. Karbon itu artinya ya C ya. Karbon itu dari ini unsur C. Hidrat itu H2O. Hidrat itu air. Di karbohidrat itu secara struktur dia terdiri dari karbon ditambah air. Namanya karbohidrat. Nah, nama lainnya adalah sakarida. Sakarida ini gula atau hidrat arang. Hidrat arang ini ya sama aja dengan karbohidrat ya, karena C itu kan disebutnya juga arang ya, karbon itu arang. Rumus umumnya adalah CH2ON. Nah, misalnya yang kita tahu ya, glukosa itu, coba glukosa itu rumusnya apa? Glukosa kan sudah sangat sering dibahas ya, dari zaman SD, SMP, SMA. Glukosa itu rumusnya C berapa? C berapa, H berapa, O berapa? C6, H12, O6. Berapa O Ya. itu lupa lagi. Benar ya. C6, H12, O6. Nggak boleh lupa nih. Kenapa nggak boleh lupa? Ini yang menyediakan energi buat kita. Gitu. C6, H12, O6. Ini adalah glukosa. Kita lihat kalau dari rumus CH2ON, ini kan sesuai ya rumusnya. C-nya ini ada 6, H-nya 6 kali 2, 12, O-nya 6. CH2ON ini harus dihafal kalau ini ya, rumus umum karbohidrat CH2ON ini harus dihafal. Karena nanti pola dari karbohidrat yang sederhana atau monosakarida rumusnya akan pasti CH2ON. Oke, kalau ini mungkin Ibu lewat dulu biar nanti nggak loncat ya. Jadi tadi CH2ON adalah rumus dari karbohidrat. Nah, kita sudah mulai ya ke yang biokimianya. Nah, ini adalah glukosa. C6H12O6 itu kalau diuraikan strukturnya seperti ini. Ya. Dihitung, misalnya kita hitung ya, ini C ke-1, C ke-2, C ke-3, C ke-4, C ke-5, dan C ke-6. Ya. Nah, ada 6C, kemudian ini ada strukturnya itu dia terdiri dari alkohol, ya, dan dia ada di sini dia ada gugus fungsi. Gugus fungsi yang kemarin Ibu bahas sekilas ya. Jadi kenapa sih kita harus lihat lagi gugus fungsinya? Karena memang nanti dalam setiap biomolekul itu ada gugus fungsinya. Yang di sini gugus fungsinya adalah COOH yang ini ya, COOH. COOH itu gugus fungsi apa ya? COOH itu gugus fungsi apa? COOH itu gugus fungsi aldehid ya. Nah, dia gugus fungsi aldehid. Ini satu lagi yang di sebelahnya. Yang di sebelahnya ini sama-sama C6H12O6. Kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini juga ada polihidroksi alkoholnya kan? Ini alkohol ya. Kemudian, nah, kalau yang ini sama-sama C6H12O6. Tapi ini kalau yang ini namanya glukosa, yang ini namanya fruktosa. Bedanya di mana? Bedanya sebetulnya di gugus fungsinya saja. Gugus fungsi yang ini mah COOH, gugus yang fungsi yang ini mah COO. Gugus fungsi COO itu apa namanya? Keton bukan Ibu. Keton ya, gitu. Jadi COO itu keton. Nah, pengertian karbohidrat kan tadi karbon dan hidrat.
tapi itu secara asal kata dan dianggap kurang mewakili. Sehingga pengertian yang lebih tepat itu, kalau karbohidrat itu dilihatnya dari segi kimia. Kalau dilihat dari struktur yang barusan Ibu jelaskan, karbohidrat itu karena terdiri dari banyak alkohol dan ada gugus fungsinya, pengertian yang tepat dari karbohidrat itu adalah senyawa poli itu banyak ya, polihidroksialdehid atau polihidroksiketon sebagai hasil oksidasi dari polihidroksialkohol. Ini pengertian yang tepat dari karbohidrat. Gitu. Sekali lagi, karbohidrat itu merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon sebagai hasil oksidasi dari polihidroksialkohol. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Hilda. Polihidroksialkohol itu apa itu? Oke. Kan kemarin sudah dibahas ya, ada gugus fungsi dari zat-zat yang ada di biomolekul ya. Ada alkohol, ada aldehid, ada keton gitu dan yang lain sebagainya. Nah, kalau di sini ya polihidroksialkohol itu ya di sini kan ada gugus-gugus fungsi alkohol ya. OH itu kan gugus fungsi alkohol gitu. Poli itu artinya banyak gitu. Jadi ini alkohol yang di karbohidrat itu strukturnya kan terbentuk dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Tetapi dia memiliki gugus fungsi yang tadi. Gugus fungsinya di karbohidrat ada alkohol, aldehid, atau keton. Gitu. Poli itu tadi artinya banyak. Gitu, Hilda ya. Oke, nanti kita akan lihat lagi mungkin lebih detailnya ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi diulang ya, karbohidrat itu disusunnya oleh karbon, hidrogen, dan air dengan rumus umum CH2ON tadi ya. Gugus fungsinya ada dua, ada yang gugus fungsi aldehid dan ada yang gugus fungsi keton. Kalau aldehid itu COOH, kalau ditulis mau seperti ini boleh, tapi kalau mau COOH saja boleh, kalau keton CO. Nah, karena ada dua gugus fungsi pada karbohidrat, maka karbohidrat itu diklasifikasikan berdasarkan gugus fungsinya ada dua. Yang pertama adalah aldosa, yakni karbohidrat dengan gugus fungsi aldehid. Yang kedua, ketosa, yakni karbohidrat dengan gugus fungsi keton. Ya, sekali lagi, aldosa itu kalau gugus fungsinya aldehid namanya karbohidrat aldosa, dan kalau gugus fungsinya keton, ketosa. Nah, kalau tadi berdasarkan gugus fungsi, sekarang kalau karbohidrat klasifikasinya berdasarkan jumlah gula. Jumlah gula yang menyusunnya ada 3 ya. Yang pertama ada monosakarida. Mono itu artinya berapa? 1. Ini ada ya. Jadi 1 unit gugus gula itu namanya monosakarida. Ada, oh sorry ini belum keganti. Bentar ya. Ini harusnya di oligosakarida. Oligosakarida dan ini polisakarida.
Nah, jadi kalau yang selanjutnya itu oligo itu artinya sedikit ya. Jadi 2 atau lebih gugus gula itu dinamakannya oligosakarida. Kalau yang banyak gugus gula namanya polisakarida. Semua jenis karbohidrat ini sebetulnya ya selalu kita konsumsi sehari-hari gitu. Hanya kita sekarang gitu kayak makan gula itu apa ya? Kayak jadi kebutuhan gitu. Di sini ada nggak yang nggak suka manis? Ada nggak yang nggak suka manis? Nggak suka gula gitu? Alhamdulillah suka, Bu. Kalau suka gula itu alhamdulillah atau enggak ya? Masalahnya gula itu banyak menimbulkan penyakit ya. Kita suka gula, kita suka manis gitu ya. Artinya gitu kita bikin teh harus pakai gula gitu. Bahkan kalau anak kecil, anak di rumah, kalau saya motongin gula merah itu pengennya dimut gitu ya. Ada mungkin yang kayak gitu juga. Jadi belum lagi permen gitu. Itu kan udah jelas gula. Tapi sebetulnya kita makan nasi pun kita sebetulnya lagi makan gula. Gitu. Nah, jadi berarti kebutuhan gula itu yang kita berlebih. Dan itu membuat stres dari salah satu organ tubuh kita yang disebut pankreas. Gitu. Karena kalau glukosa darah terlalu tinggi, kan yang menyeimbangkan itu adalah insulin ya. Hormon insulin. Kalau misalnya terlalu tinggi, kerjanya udah nggak bisa terini lagi, udah kebanyakan, nanti insulinnya itu pankreasnya rusak, nggak bisa lagi memproduksi insulin. Makanya kenapa sih orang sekarang, bahkan anak kecil pun banyak yang menderita diabetes mellitus gitu. Ya, belum. Kalau dulu kan penyakit diabetes itu paling diderita oleh orang yang sudah sepuh gitu. Kalau sekarang anak kecil itu udah diabetes karena ya gitu, udah makan makanan yang manis, ditambah lagi yang tadi yang kayak kata Ibu pemanis buatan gitu juga, itu juga walaupun non kaloris tapi itu juga meningkatkan ke arah itu gitu, ke diabetes itu gitu. Jadi ya kita sebetulnya terlalu banyak gula kalau menurut Ibu ya. Sama Ibu juga kayak gitu. Kena nasi, kayak nasi itu kan sebetulnya punya ikatan, disebut ikatan glikosida, dan itu sifatnya ediktif. Ediktif itu menagih gitu. Jadi kita suka lapar, pengen asakabita gitu ya. Makan nasi karena itu memang candu gitu. Ya untung kita candunya nasi ya, nggak yang aneh-aneh gitu. Tapi kan kayak ya kalau misalnya apalagi kalau kita lapar gitu ya. Kalau misalnya nggak lapar pun, misalnya lihat makanan manis itu, ya kayaknya tuh kabita gitu, karena memang itu ediktif gitu. Makanan manis itu, karbohidrat itu ediktif. Dan katanya orang yang diabetes itu malah lebih-lebih gitu. Melihat makan manis itu udah kayak pengen gimana gitu. Tapi mudah-mudahan dengan dibahasnya materi ini, kita bisa tahu dan kita makan nasi pun sebenarnya makan gula gitu. Bisa sedikit mengurangi lah untuk masa depan kita yang lebih baik gitu. Kita kan nggak mau misalnya walaupun kita punya umur panjang tapi sakit gitu ya. Nah, kita harus belajar gitu dari materi-materi ini. Nah, selanjutnya oke ya, berdasarkan gugus gula, tapi karbohidrat itu dibagi menjadi 3. Ada monosakarida, 1 unit gula, ada oligosakarida, sedikit unit gula, dan polisakarida, banyak unit gula. Ini dibagi-bagi lagi nih untuk monosakarida. Untuk monosakarida itu, nah kan tadi rumus umumnya CH2ON ya, CH2ON ya. Oke. Ada yang tahu C paling sedikit pada monosakarida itu C berapa? C1 atau C-nya ada 1 atau C-nya ada 2 atau C-nya ada 3? Ada 3, Bu. Itu kan triosa, kan artinya 3, Bu. Oke, betul ya. Jadi monosakarida paling sederhana itu yang punya C3. Berarti kalau triosa itu C3, H berapa? H-nya ada berapa kalau C3? H6. H6. O? O3.
3 ya. Jadi gitu caranya untuk menentukan rumusnya ya. Berarti kan triosa 3, tetrosa 4, pentosa 5, heksosa 6. Heptosa 7 ya. Triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, heptosa. Jadi ini jumlah C-nya, tetrosa 4 berarti tinggal C4, H8, O4. Pentosa C5, H10, O5. Heksosa C6, H12, O6. Nah, heksosa ini yang memang terkenal dan memang paling banyak gitu. Ya glukosa, fruktosa dan galaktosa. Kemudian untuk oligosakarida, oligo tadi artinya sedikit, ada di sakarida berarti terdiri dari 2 unit gula. Nah, gula pasir di sini tempatnya ya, sukrosa itu, jadi gula pasir itu sukrosa, dia punya 2 unit gula, maltosa dan laktosa. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian oligo yang lain, ini kan terdiri dari 2 unit gula, disakarida. Trisakarida berarti 3 unit gula, tetrasakarida 4 unit gula, pentasakarida 5 unit gula. Oligosakarida yang paling banyak di alam ya disakarida. Ya. Selanjutnya untuk polisakarida, poli itu banyak, sakarida gula. Ada yang disebut homopolisakarida. Di dalamnya amilum, ini yang makanan-makanan yang kita makan ya, nasi, jagung dan lain sebagainya di sini ya. Glikogen itu cadangan makanan pada hewan atau manusia yang disimpan di otot dan di hati. Kemudian heteropolisakarida dan glikoprotein. Jadi ini klasifikasi karbohidrat berdasarkan unit gula. Oke, tadi monosakarida itu 1 unit gula itu tadi ya diawali dari yang triosa 3 atom C, tetrosa 4 atom C, pentosa 5 atom C, dan heksosa 6 atom C. Nah, berarti akan ada monosakarida berdasarkan jumlah atom C dan gugus fungsi. Tuh. Nah, kayak triosa, kalau triosa itu jumlah atom C-nya kan 3. Akan ada triosa yang punya gugus fungsi aldosa dan yang punya gugus fungsi ketosa. Contohnya di sini, triosa yang punya gugus fungsi aldosa itu namanya gliseraldehid, yang punya gugus fungsi ketosa namanya dihidroksiaseton. Jadi ini yang dituliskan di sini adalah contoh-contohnya. Ya. Tetrosa 4 atom C, ada eritrosa dan treosa. Kemudian ketosanya eritrulosa. Pentosa yang 5 atom C, aldosanya ini ribosa, rabinosa, silosa, liksosa. Gula ribosa, ya ini gula yang ada pada DNA ya. Ketosa contohnya ribulosa, silulosa. Kemudian heksosa 6 atom C, nah di sini yang paling banyak. Alosa, altrosa, termasuk glukosa, ya, galaktosa. Kalau ketosa di sini contohnya fruktosa. Jadi ini berdasarkan jumlah atom C dan gugus fungsinya, misalnya ini triosa. Triosa dia adalah jumlah atom C-nya 3 dan gugus fungsinya aldosa. Sehingga gliseraldehid itu disebutnya sebagai gula aldotriosa. Yang disebutkan pertama kali adalah nama gugus fungsinya, aldotriosa ya, dari gugus fungsi aldehid. Sementara misalnya dihidroksiaseton itu termasuk ke dalam apa kalau dilihat jumlah atom C dan gugus fungsi. Dihidroksiaseton itu termasuk ke dalam ketotriosa gitu. Nah, sekarang Ibu tanya yang lain ya. Kalau eritrosa berdasarkan jumlah atom C dan gugus fungsinya, maka eritrosa termasuk ke dalam apa? Yang disebutkan adalah gugus fungsinya dulu. Rika, mau coba jawab, Rika? Aldotetrosa. Oke, betul ya, aldotetrosa.
Nah, kalau glukosa berarti termasuk ke dalam Aldoheksosa. aldoheksosa. Kalau fruktosa, Ketoheksosa. ya. Jadi seperti itu ya. Yang disebutkan pertama kali adalah gugus fungsinya dilanjutkan dengan jumlah atom C-nya. Mudah-mudahan yang lain paham ya. Barangkali sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dilanjutkan dulu ya. Kalau belum ada pertanyaan, nah ini kita sudah masuk ke monosakarida yang paling sederhana, ya. Jadi kalau dalam tubuh saat makanan sudah masuk, misalnya kita mengkonsumsi makanan karbohidrat, nasi ya sudah masuk ke dalam tubuh melalui sistem pencernaan. Nasi itu nanti di usus halus itu akan diubah menjadi glukosa. Ya. Nah, glukosa itu sebagai karbohidrat sederhana, hanya 1 unit gula, nanti glukosa ini akan digunakan sebagai bahan metabolisme untuk diubah menjadi ATP. Gitu. Nah, triosa ini adalah salah satu monosakarida. Dia adanya itu sebetulnya triosa itu pada saat proses metabolisme ya di glikolisis. Nanti kita akan lihat di mana adanya triosa. Jadi triosa ini nggak kayak glukosa. Kalau kayak glukosa atau sukrosa itu kan karbohidratnya ada di dapur gitu ya. Kalau sukrosa pasti tiap rumah kan punya gula pasir. Kalau glukosa sebetulnya glukosa juga dijual bebas. Sekarang banyak orang yang bikin kue itu pakai glukosa, nggak pakai sukrosa gitu. Tapi glukosa juga dijual di bahan kimia gitu, untuk praktikum biasanya. Cuma kalau Anda mau di toko kue juga ada yang jual glukosa. Kalau triosa ini nggak kayak gitu, nggak dijual secara bebas, nggak ada di dapur gitu ya. Triosa ini hanya ada pada salah satu proses metabolisme. Nah, triosa ini rumus empirisnya adalah CH2O3. Berarti dia tadi C3H6O3. Nah, ini seperti ini rumusnya gitu. Dia C3H6O3. Kalau dihitung C-nya pasti 3, H-nya pasti 6, O-nya pasti 3. Namanya dia D-gliseraldehid karena ini contohnya yang aldehid ya. Oke. Tadi kan contoh dari yang triosa itu kalau yang gugus fungsi aldehidnya itu gliseraldehid. Kalau yang gugus fungsi asetonnya dia dihidroksiaseton. Kalau dilihat gliseraldehid dan dihidroksiaseton itu sama-sama C3H6O3 ya, komposisi atomnya sama gitu. Apa sih maksudnya dari keduanya? Keduanya itu dia memiliki sifat tautomer. Tautomer itu isomer struktur yang berbeda pada atom hidrogen dan ikatan rangkapnya. Ya, jadi dari segi atomnya sama, tapi hanya berbeda pada atom hidrogen dan ikatan rangkap. Gitu. Nah, ini ya tadi. Nah, ini gliseraldehid. Ini gliseraldehid, dia C3H6O3, tetapi dia gugus fungsinya aldehid. Sementara yang sebelahnya dihidroksiaseton, dia sama-sama C3H6O3, tapi dia gugus fungsinya adalah keton. Sama kayak tadi glukosa dan fruktosa. Ya. Jadi ini adalah contoh dari tautomer itu begitu. Dari segi strukturnya sama, jumlah atomnya sama, hanya dia berbeda dari gugus fungsi. Nah, ada lagi yang satu lagi itu enantiomer. Nah, gliseraldehid itu memiliki satu atom cekiral. Cekiral itu atom yang mengikat 4 gugus yang beda. Kita lihat lagi ya. Nah, ini gliseraldehid ya.
Apa sih yang diikat oleh gliseraldehid? Karena kan keistimewaan atom C itu dia punya 4 lengan yang bebas ya, dibahas kemarin minggu kemarin. Jadi C yang di tengah ini dia disebutnya C chiral. Nanti kita akan temukan pembahasan C chiral pada asam amino juga. C chiral ini cirinya dia mengikat atom atau molekul yang beda. Nah, di sini yang beda itu ada hidrogen sebelah sini, ya, dan di sini ada aldehidnya, OH, ya, alkohol, dan CH2OH. Ini gliseraldehid. Nah, kalau misalnya diibaratkan, ini juga sama ya, gliseraldehid, hanya ini modelnya model bola dan tongkat yang ini ya. Kalau misalnya diibaratkan, ada kaca, di sini ada mirror gitu ya, si gliseraldehid ini dibuat dikacakan seperti ini, maka akan terbentuk kebalikannya dari yang ini. Nah, ini kalau ini disimpan kaca di sini, ya, ini kebalikannya kan, yang warna pink yang tadinya di sebelah kanan, jadi di sebelah kiri. Ya kayak kita ngaca aja ya, CH2OH-nya masih sama, tapi ini jadinya yang dicerminkan itu OH-nya jadi seperti ini, H-nya jadi sebelah sini. Nah, ini adalah yang disebut dengan enantiomer. Jadi di alam itu, gliseraldehid itu ada yang disebut D-gliseraldehid, artinya D itu adalah dextro. Dextro itu untuk dia ke arah kanan, ya, ke arah kanan. Dan ada yang disebut L-gliseraldehid atau LIFO. LIFO itu artinya kiri. Gitu. Jadi ini yang disebut dengan istilah enantiomer. Nah, katanya enantiomer yang paling banyak di alam itu adalah bentuk yang dextro ini, gitu. Ibu juga belum tahu alasannya seperti apa, katanya ini dari faktor evolusinya. Kalau beli glukosa itu jarang dinamakan glukosa, tapi disebutnya dextrosa. Kenapa dextrosa itu? Karena glukosa itu D-glukosa, gitu. Dia sifatnya memutar ke arah kanan, D-glukosa, ya, atau dextrosa. Nah, kemudian tadi sudah triosa, sekarang tetrosa. Kalau tetrosa itu berarti rumus empirisnya berapa? Rumusnya apa berarti kalau tetrosa? Ibu sambil ngetes nih, masih merhatiin nggak? CH2O 4 kali, berarti tetrosa itu C berapa? 4, Oke, 4. Kak? H8 ya. Oh, H8. Kan 2 kalinya. Ingatnya gitu aja. Kalau C-nya 3 pasti H-nya akan 6. Kalau C-nya 4, H-nya pasti 8 gitu. Ya, CH2ON. Karbohidrat rumus umumnya CH2ON ya. Nah, tetrosa ini berarti dia C4H8O4. Nah, kita lihat strukturnya. Untuk struktur dari tetrosa ini kita lihat ya, C-nya ada 4. Nih, C-nya ada 4, C1, C2, C3, C4 ya, ini sama ya. Nah, ini kan sebetulnya atom kiralnya ini yang di warna merah ada 2. Kalau tadi triosa ada 1, ini ada 2. Maka ini ada yang disebut dengan stereoisomer, baru lagi ya. Ada tautomer, ada enantiomer, dan ada stereoisomer. Nah, stereoisomer ini dia memiliki rumus. Rumusnya 2/2. 2/2 dari mana? 2/2 itu dari C chiral ini. Ya. Berarti dia memiliki 4 stereoisomer. Kita lihat yang seperti apa stereoisomer itu. Ternyata nggak ada slide-nya.
Nanti paling yang heksosa ya. Nah, pentosa berarti C5H10O5. Nah, ini strukturnya pentosa itu ada contohnya ada ribosa, arabinosa, silosa, dan lixosa. Dan ini dia C-nya ada 5. Rumus tadi stereoisomer adalah 2 pangkat C kiralnya, 2 pangkat N. Kalau tetrosa C kiralnya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Kalau pentosa C kiralnya ada 3. Jadi rumus stereoisomernya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nanti ini maksudnya yang D ribosa akan ada L ribosa, D arabinosa ada L arabinosa. Jadi ada 8 bentuk gitu ya untuk pentosa. Dan ini yang terakhir adalah yang triosa. Sorry, yang heksosa. Heksosa yang paling banyak karena kita C6H12O6 tadi ya, C6H12O6. Ya. Misalnya ini ya glukosa. Glukosa C6H12O6. Ini semua yang gliseraldehid ya. Nggak ada yang ketonnya. Ini ya kenapa ini gliseraldehid semuanya adalah di ujung. Dia ada gugus fungsi aldehid. Jadi ini semua adalah gliseraldehid. Kalau kita karena Allah menyuruh kita berpikir ya, gitu. Glukosa itu dia bentuknya halus. Kalau sukrosa kan bentuknya butir-butiran gitu, kristal gitu ya. Kalau glukosa nanti Anda lihat di lab bentuknya itu halus, rasanya tidak semanis gula pasir glukosa itu. Di sini ada lagi yang C6H12O6 yang familiar aja, Ibu contohkan ada galaktosa. Galaktosa ini adalah gula pada susu, air susu atau dari ASI itu yang nanti akan ditambahkan glukosa menjadi laktosa. Nah, kalau kita memikirkan ini gitu ya, kadang Ibu juga suka berpikir dan kadang belum ketemu juga jawabannya. Kalau kita lihat antara glukosa dan galaktosa bedanya apa sih? Bedanya itu kan gugus fungsinya sama. Gugus fungsinya yang ini sama. Coba ada yang tahu nggak bedanya glukosa dan galaktosa di mana? Yang ini dengan yang ini bedanya apa? Coba bantu cari. Di gugus C-nya Bu, yang di galaktosa, di yang C berapa itu yang keempat ya? Ya itu ini OH-nya ya beda sama yang ini ya bedanya ini doang kan? Ya Bu, itu doang. Ini doang kan bedanya, yang lain sama kan? Ya. Ini juga mirip-mirip. Jadi antara yang heksosa ini antara alosa, altrosa, glukosa, manosa, golosa, idosa, galaktosa, dan talosa. Ini semuanya sama-sama C6H12O6. Ibu contohkan glukosa dan galaktosa. Ini yang beda hanya di C keempat. Yang ini OH-nya di sini, yang ini OH-nya di sini. Kalau dipikir-pikir kita sebagai manusia, ini hanya berbeda di sini saja letak OH ini strukturnya beda. Kalau dilihat dari penampakan fisiknya, glukosa itu adalah tadi strukturnya itu dia kristal yang sangat halus, manisnya sedikit gitu ya. Ada juga glukosa ada di buah-buahan, kalau galaktosa adanya di air susu. Makanya kalau kita berpikir gitu ya, kuasanya yang membuat ini gitu ya, yang ya sebetulnya yang membuat rumus-rumus ini manusia dari mana ya? Manusia melihat dari apa yang dilihat dari glukosa dan galaktosa itu. Hanya beda OH aja sama H. Kok yang ini mah bisa begini, adanya di mana? Yang ini adanya di air susu gitu. Itu kan kalau pikiran manusia mah nggak sampai gitu. Karbohidrat itu kan hanya kalau kita bahas terdiri dari C, H, O, tapi bisa sekompleks itu gitu.
Nanti pun lipid juga pembentuknya CHO tambah nitrogen saja, tapi bisa sangat sekompleks itu gitu. Kalau balik lagi pada kenapa setiap manusia harus berpikir dalam arti apa yang menjadi bidangnya. Kita sekarang belajar biokimia gitu ya. Dari sini saja gitu ya, kita menjelimet gitu. Katakanlah ibu juga menerangkan itu perlu energi gitu ya. Mungkin Anda menerimanya juga bingung dan lain sebagainya. Tapi ini segalanya mudah bagi Allah gitu. Dan ini juga kita temukan sehari-hari. Kita makan gula, kita makan nasi. Pada saat membahas satu strukturnya saja luar biasa ya, capek gitu ya, lapar gitu. Jadi ya luar biasanya Allah yang sudah menciptakan segala sesuatu, yang tentu saja segala sesuatu tersebut bermanfaat bagi kita, bagi manusia. Ya. Mangga sampai sini barangkali ada yang ditanyakan. Bisa dipahami atau bingung? Bisa ya? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum ada? Ibu izin bertanya. Silakan. Kan Ya. tadi tuh kayak ngebahas pemanis buatan gitu ya, pemanis sintetis. Nah itu tuh dibuatnya dari apa gitu. Virgin juga pernah kan nyoba kayak sodium gitu nih. Jadi manisnya tuh manis pahit gitu, itu tuh dibuatnya dari apa gitu. Terus Oke, kebetulan ya, Ibu coba share